Siap belajar untuk hari ini? Oke, sebelum kita belajar, mari kita berselawat terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya, benar. Ada lagi yang masih ingat tentang Khulafaur Rasyidin kan Anda? Apa arti dari Khulafaur Rasyidin tersebut? Mengganti Rasulullah. Ya, benar sekali. Dan Ananda masih ingat kan kalau pengertian dari Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti dari Rasulullah, pemimpin yang mendapat petunjuk, dan khalifah tersebut ada 4. Masih ada yang ingat siapa-siapa khalifahnya? Coba bantu. Umar, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Benar, keempat dari khalifah tersebut kita mempelajari pada hari ini adalah tentang khalifah Umar bin Khattab. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar Ananda dapat mengetahui, dapat memahami serta mengaplikasikan tentang keteladanan Umar bin Khattab dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah tidak Ananda berani maju ke depan tanpa ada keraguan untuk tampil ke depan? Pernah tampil apa Nanda? Nyanyi, Bu. Nyanyi, bagus. Ada lagi? Jadi MC, Bu. Bagus. Ada lagi? Menari, Bu. Bagus. Ananda sekalian telah menerapkan tari keteladanan Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab itu adalah seseorang yang sangat berani. Oke, silakan simak video ini dan silakan catat poin pentingnya. Apa yang dapat kita ambil dari keteladanan Umar bin Khattab ini? Mengajarnya untuk masuk Islam dan mempelajari Romawi menolak dan diri membayar jizya. Ia mengirim perdana menterinya dengan membawa Perhatikan ya. sebagai jizya. Saat tiba di Madinah, perdana menteri bertanya kepada seorang muslim, Hai Muslim, di mana istana raja? Istana, kalau maksudmu Amir Mu'minin Umar bin Khattab, lurus saja lalu belok kanan. setelah itu mereka tiba di tempat seorang lelaki duduk di bawah pohon. Hai Muslimin, di mana istana raja? Maka kau bersatu dengan Umar bin Khattab. Saya datang untuk menyerahkan jizya. Apakah yang dapat Ananda ambil dari video yang telah ditayangkan? Kisah Umar bin Khattab. Ya, apa kisah Umar bin Khattabnya Nanda? Pemberani. Ya, benar. Ada lagi? Gas. Ya, benar. Ada lagi yang penyimak tadi siapa Nanda? Kuat. Ya, dia seorang yang kuat, tegas, pemberani. Dari kisah tadi kita belajar bahwasannya Umar bin Khattab itu adalah seseorang yang pemberani. Oke, Nanda, perhatikan baik-baik tentang siapakah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi yang diutus menjadi pengganti ataupun segolongan dari Khulafaur Rasyidin. Dia adalah pemimpin yang mendapat petunjuk. Pada awalnya, Umar bin Khattab ini adalah seorang bangsa dari bangsa Quraisy. Dia adalah seorang yang tidak Islam dan sangat membenci Islam. Namun setelah kenabian dari Rasulullah SAW, beliau mendapat hidayah dari hadisnya ketika membaca Quran surat At-Taha. Dan
dia melihat seorang ibu yang sedang memasak. Dia bertanya kepada ibu tersebut, "Wahai ibu, apa yang sedang kamu masak?" "Saya sedang memasak." "Ya, apa yang kamu sedang masak?" "Saya sedang memasak air." "Terus kenapa anak-anakmu menangis?" Dan ibu itu mengatakan bahwasanya anak saya lapar. Nah, setelah itu Umar bin Khattab bergegas membuka apa yang sedang ibu tersebut masak. Ternyata Ananda, yang dimasak oleh ibu tersebut adalah batu. Apakah batu dapat dimasak, Ananda? Tidak. Ada yang pernah makan batu, Ananda? Ya. Nah, kenapa ibu tersebut memasak batu? Itulah pertanyaan dari Umar bin Khattab. Jadi ibu tersebut mengatakan, "Begini Umar bin Khattab, anak-anak saya lapar dan mereka menangis. Jadi untuk menghilangkan keresahan dalam hati mereka, saya memasak agar nanti mereka mengira yang saya masak ini adalah sesuatu yang dapat dimakan. Dan akhirnya yang namanya batu tidak akan pernah masak, ada kemungkinan masak tidak akan pernah bisa dimakan." Nah, ketika mereka menunggu batu ini masak atau masakan ibu ini, mereka dapat tertidur lelap dan menghilangkan rasa lapar. Dan mendengar hal tersebut, seorang Umar bin Khattab bergegaslah dia berlari ke gadung ataupun ke tempat rumahnya untuk mencari sekarung gandum dan dibawakannya kepada ibu tersebut karena sifat adilnya terhadap masyarakat sekitar. Baik Ananda, adapun dalil sifat adil ini terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Sama-sama Ananda, lihat ke depan. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwimina billahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'u qawmin 'ala la ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ananda tidak silakan dibaca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, terima kasih kepada Ananda Zida yang telah membacakan terjemahan. Jadi Ananda, inilah dalil yang menolong kita untuk bersifat adil. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasanya bersifat adillah kamu dan janganlah kamu benci terhadap suatu kaum yang menolong kamu untuk berlaku yang tidak adil. Karena ini sendiri adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kenapa kita penting meneladani sikap dari Umar bin Khattab ini? Ananda, adakah di sini yang ingin masuk surga? Ada. Angkat tangannya, Ananda. Yang mau masuk surga, angkat tangan. Patut tidak mau masuk surga? Mau. Oke. Kalau kita mau masuk surga, maka kita harus meneladani sikap-sikap dan Puji. ya, salah satunya meneladani sikap dari Umar bin Khattab. Selanjutnya, Umar bin Khattab ini adalah seseorang yang sederhana. Kesederhanaannya tidak diketahui bahwasanya dia adalah seorang penguasa. Saking sederhananya, bersikap suhud meskipun menguasai perbedaan perbahasaan Romawi, Persia yang melimpah. Namun dia itu sebagai seseorang yang sederhana. Saking sederhananya Ananda, dia itu berpakaian penuh dengan tambalan, tempat tinggalnya tanpa ada penjaga, bahkan dia itu tidur di tipai pelepah Rumah.
mendirikan lembaga untuk keamanan, membangun lembaga peradilan negara, misi memberikan bantuan sahabat umat. Tadi kita telah bernyanyi tentang Umar bin Khattab. Apakah sudah semangat lagi Ananda untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Ibu ada tugas LKPD. Nanti LKPD-nya kita kumpul buat bentuk dulu dua kelompok Ananda, kelompok perempuan sama kelompok yang laki-laki. Di dalam LKPD ini terdapat beberapa pertanyaan dan bentuk role play juga ada. Nanti ada dari teman-teman yang menampilkan maju ke depan. Ini silakan dipahami, kerjakan, yang tidak paham silakan ditanyakan. Ya, Ibu. Oke, silakan Anda. Siap. Siap. Kelompok mana yang maju duluan? Kami. Silakan kepada kelompok dua. Nanti teman-temannya silakan tanggapi dan apa yang telah dijelaskan oleh teman kita. Oke? Dapat dengarkan Anda? Apa Ibu? Bintang, sih pakai kamu jelek kali ini. Gak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai. Kamu jelek-jelek. Baju saya mahal. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh saling menghina. Satu sama lain itu tidak boleh saling mengejek, mencaci. Baik Bapak Matur. Ya. Ya Bapak. Oke. Temannya yang melihat tadi, kira-kira penerapan apa yang telah dilakukan oleh kelompok dua? Adil. Menegakkan yang salah. Menegakkan yang benar. Nah, ya betul. Adil yang benar. Ya, Adil. yang dilakukan oleh teman-teman tadi. Adil. Ya, apa benar? Kelompok dua. Betul. Beri aplaus kepada kelompok dua. Kepada kelompok satu, silakan. Nanti dia kepada kelompok. Jalan-jalan sejauh yang Gorengnya enggak ya? Ya, boleh satu. Oke. Oke, makasih Anda. Semoga goreng. Gak apa-apa ini. Goreng. Apa ini? Beli goreng satu. Coba tengok Enggak ada. Dua. Bu, berapa tadi belinya? Satu, Bu. Berapa dibayarnya? Cuma 1.000, Bu. Harus berani mengakui. Ambil satu atau dua? Satu. Satu, dua. Satu. Ya, ada di tangannya satu lagi dua. Ini. Bayar cepat. Minta mahal. Yang lain kali jangan ambil gorengan. Kalau misalnya mau beli dua, kasih duitnya dua juga. Kalau misalnya Anda nggak ada duit, bilang jadi Bu kasih ya. Ya Bu, maaf ya Bu. Dan teman-teman tadi, singkat kata dan apa yang telah diterapkan oleh teman-teman kelompok dua, Anda? Berani. Bertanggung jawab. Apakah benar? Benar. Berikan aplaus kepada kelompok dua. Oke, Anda, sampai di dulu pembelajaran kita hari ini. Tugas di rumah, silakan Anda buat dalam bentuk mind mapping, yaitu sifat keteladanan yang terjadi pada diri Anda yang berkaitan dengan keteladanan Umar bin Khattab. Dapat dipahami Anda? Oke. Sebelum itu, adakah dari Anda yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada Bu. Silakan Ibu Sakinah. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang ideal, Bu, yang memiliki sifat adil, jujur, dan juga berani, Bu. Ya, bagus. Ada lagi dari Ibu. Anda? Silakan tidak. Nabi Natal adalah sosok pemimpin yang ideal, memadukan keadilan juga tanpa pandang dulu. Betul, bagus.
Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah sebagai seorang umat Islam, seseorang yang sangat berani dan bijaksana. Yang patut kita teladani adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus berani mengatakan kebenaran dan menyalahkan kesalahan. Kita harus menjadi seseorang yang bijaksana, seseorang yang sederhana, karena umat Islam ini disebut sebagai asalullah serta sayyidu suhada, artinya orang-orang termasuk dalam golongan yang mati syahid. Dapat dipahami Anda? Dapat, Bu. Oke, pembelajaran kita untuk minggu besok silakan dibaca-baca di rumah. Dan untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua kelas silakan tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Doa mulai.